سافر إلى فرنسا. عدد اللاعبين 21 لاعب بالإضافة إلى الطاقم الفني والإداري. Gegerkan warga Bahrain. Supporter Garuda setelah berjamaah bersama warga lokal Bahrain di luar Stadion Bahrain International Stadium. Sintayong dengan sangat berani membungkam media Bahrain saat menyinggung kekalahan memalukan skuad Garuda atas Bahrain 12 tahun silam. Senyuman ala atlet MMA Calvin Verdong bikin heboh konferensi pers saat wartawan menyinggung kekalahan memalukan 12 tahun yang lalu. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan respon berkelas soal kekalahan telak dengan skor 10-0 dari timnas Bahrain di masa lalu. Pada 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Februari 2012 silam, timnas Indonesia pernah mampir ke stadion yang sama untuk melawan timnas Bahrain. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2014 zona Asia tersebut, skuad Garuda yang dibesut Aji Santoso pernah dilumah dengan skor telak 0-10. Kartu merah penjaga gawang Samsidar di menit ketiga memberikan pengaruh. Namun kualitas permainan timnas Indonesia pada saat itu memang bisa dibilang jauh dengan saat ini. Sintayong mengaku baru diberitahu soal fakta tersebut pada hari Selasa kemarin. Tak ayal, Sintayong pun berekspresi hingga melongo karena fakta tersebut. Sang pelatih asal Korea Selatan kembali ditanyakan hal itu oleh wartawan Bahrain dalam konferensi pers pada Rabu kemarin. Namun Sintayong memilih untuk mengalihkan fokus kepada hal lain untuk laga kontra Bahrain hari ini. Menurutnya itu sudah menjadi masa lalu dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam laga malam ini. Jadi kekalahan telak itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Mengenai kekalahan 10-0 di stadion yang sama, saya baru tahu fakta itu kemarin. Masa lalu adalah masa lalu yang sudah lalu dan sudah berlalu. Jadi untuk laga malam ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, kata Sintayong. Sintayong juga menjawab salah satu pertanyaan wartawan Bahrain yang menganggap latihan pasukan Garuda tidak pernah serius terlihat di sosial media. Dalam konferensi pers jelang laga, ada pertanyaan dari salah satu wartawan Bahrain yang menanyakan soal keseriusan timnas Indonesia. Pasalnya dia melihat di media sosial para pemain timnas Indonesia selalu tertawa-tawa saja saat latihan dan tidak ada yang serius. Sang wartawan mempertanyakan keseriusan timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan tanggapan soal pertanyaan tersebut. Ia menyebut para pemain di skuadnya punya energi besar dan selalu menikmati sesi latihan. Saya hanya menekankan pemain untuk menikmati waktu saat bergabung di sesi latihan. Makanya terlihat energi timnas Indonesia naik. Attitude, energi pemain di sesi latihan kami selalu punya sesi yang menyenangkan, kata Sintayong. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong mengaku sudah mengetahui kekuatan timnas Bahrain. Calvin Verdong CS pun telah mempersiapkan segalanya untuk penampilan timnas Indonesia melawan Bahrain malam ini. Calvin Verdong mengakui kelebihan Bahrain ada pada lini depan mereka. Untuk itu dia mengakui tim harus bermain kompak dan agresif untuk menahan serangan lawan. Calvin Verdong mengakui salah satu yang perlu diantisipasi sebagai pemain belakang adalah lini depan timnas Bahrain. Pertandingan ini sangat penting bagi kami. Saya pikir kami harus bermain kompak sebagai sebuah tim. Saya pikir kami harus bermain agresif karena mereka punya kualitas di lini depan, kata Calvin Verdong. Di sisi lain, Calvin Verdong menjadi aktor di balik hasil positif. Tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhir skuad Garuda. Alih-alih menyimpan kredit tersebut sendirian, Calvin Verdong mengakui hasil kemenangan dari Filipina dan hasil imbang dari Australia serta Arab Saudi adalah buah perkembangan dari skuad Garuda. Saya pikir bukan karena saya tim ini bisa terus mencatat laga tak terkalahkan. Saya pikir sepak bola Indonesia terus bangkit. Dan timnas Indonesia bukan hanya tim yang bagus, tetapi juga punya kualitas. Saya pikir itulah kenapa kami tidak terkalahkan pada 3 pertandingan terakhir kami, kata Calvin Verdong.
Selain itu, ada juga jurnalis yang memberikan pertanyaan yang sama untuk Verdong dan juga Sintayong. Mereka ditanya tentang situasi latihan timnas Indonesia yang terkesan lucu dan bercanda sebelum melawan timnas Bahrain. Pertanyaan yang sama juga membeberkan informasi kekalahan 0-10 Indonesia dari timnas Bahrain pada tahun 2012 silam. Verdong tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia hanya tersenyum ketika Sintayong meliriknya soal pertanyaan tersebut. Timnas Indonesia disebut-sebut tidak akan berbuat banyak kala bertandang ke markas timnas Bahrain pada Kamis malam ini, menurut media Eropa. Padahal media Eropa tersebut kerap meleset ketika mencoba untuk mengeluarkan prediksi soal perjalanan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Pertemuan kedua tim lantas mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak asing, tidak terkecuali dari media asal Eropa yang ikut memantau duel seru Bahrain kontra timnas Indonesia. Menurut media Eropa tersebut, Bahrain sedang dalam tren yang cukup bagus setelah hanya menerima 2 kekalahan dari 9 pertandingan terakhir. Namun media Eropa yang berasal dari Inggris tersebut menghimbau agar Bahrain tidak menyepelekan timnas Indonesia yang juga bermain apik di laga sebelumnya. Tetapi Indonesia juga sedang dalam performa yang sangat baik setelah hanya mengalami 1 kekalahan, termasuk hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di grup ini. Menjaga clean sheet pada pertandingan terakhir akan membuat rival mereka di grup C menyadari bahwa tim asuhan Sintayong mampu memperpanjang partisipasi mereka dalam babak ini, tulis media Eropa Sportmole. Akan tetapi dengan sejumlah pertimbangan tertentu, media Eropa tersebut mengunggulkan Bahrain bisa mengklaim poin penuh dari timnas Indonesia. Menurut jurnalisnya Sportmole, Darren Plan, mereka tidak bisa mengesampingkan kemenangan mengejutkan Bahrain di kandang Australia pada laga pertama. Setelah tiba di Bahrain dan menjalani latihan bersama timnas Indonesia, Martin Paes mengaku bahwa dirinya sudah berada dalam kondisi yang lebih baik. Dia mengaku sudah 5 hari memakai perban setelah mengalami cedera di laga klubnya bersama FC Dallas. Saya memakai sarung tangan saya setidaknya 5 hari. Terasa baik, meski itu latihan ringan untuk saya. Tapi ada peningkatan setiap hari. Kami harus melihatnya per hari ini. Ini pertama kalinya saya kembali menggunakan sarung tangan dan terasa baik. Jika saya cukup sehat untuk bermain dan saya bisa membantu tim sebanyak yang saya bisa, saya pikir saya akan tampil, kata Martin Paes. Dalam laga kontra Arab Saudi, Martin Paes mampu menepis penalti dan membuat 2 penyelamatan gemilang yang membuat timnas Indonesia bermain imbang 1-1. Kemudian di laga kontra timnas Australia, Martin Paes tampil heroik dengan menciptakan 5 penyelamatan gemilang yang membuat timnas Indonesia bermain imbang dengan skor 0-0.